Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Bu Ulia, dalam pelajaran matematika wajib. Pada hari ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat limit. Kemarin kita kan sudah belajar tentang konsepnya, kemudian bagaimana cara menentukan apakah suatu fungsi memiliki limit di titik tertentu, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi pada limit supaya nanti ketika ada permasalahan terkait dengan limit, kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, mari kita perhatikan penjelasan Bu Lia ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi sifat-sifat pada limit. Nah, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih menyelesaikan permasalahan pada limit. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat limit, coba kita perhatikan permasalahan berikut. Nah, dipunyai fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x per 2x kuadrat min x. Tentukan limit f(x) di x mendekati 1. Nah, bagaimana sih kalian menyelesaikannya? Sebenarnya mungkin mudah saja ya, bisa langsung disubstitusi. Tapi coba kita perhatikan penyelesaian berikut ini. Nah, coba perhatikan penyelesaian berikut ini. Nah, ternyata di penyelesaian ini pertama yang dilakukan adalah, ternyata dari langkah pertama ini dibagi apa? Ini kan bentuknya pecahan ya, limit x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat min x ya kan. Ternyata ini bisa kita pecah menjadi limit x kuadrat plus 4x dibagi limit 2x kuadrat min x, limit x mendekati 1. Jadi ternyata bisa dipecah menjadi dua buah pembagian limit fx dibagi limit gx. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya ternyata dari ini kan bentuknya penjumlahan ya. Ini ada tanda penjumlahannya. Ternyata bisa dipecah menjadi limit x kuadrat ditambah x mendekati 1 ditambah limit 4x x mendekati 1. Nah, bagaimana dengan di bagian bawahnya? Ternyata sama. Ternyata bisa dipecah juga menjadi limit 2x kuadrat x mendekati 1 dikurangi limit x mendekati 1. Ternyata bisa seperti itu. Wow. Nah, kalau begini berarti lebih mudah ya. Nah, kemudian setelah kita pecah bagian penjumlahan dan pengurangannya, nah kita lihat lagi nih, ternyata di sini kan ada 2x kuadrat, ya kan? Ternyata bisa kita ubah lagi, kita bisa pecah lagi menjadi limit 2x mendekati 1 dan limit x kuadrat. Begitu. Nah, berarti dengan seperti ini kita bisa menggantinya langsung, bisa mensubstitusikan nilai x-nya ke masing-masing fungsi pada limit tersebut. Misal ini, limit x kuadrat, x mendekati 1. Kita substitusikan nilai 1 ke x kuadrat. Berarti 1 kuadrat berarti sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, ditambah limit 4x. Limit 4x kita substitusikan nilai 1 ini ke x di sini. Berarti 4 dikali 1. Berarti hasilnya di sini 4. Oke, kemudian kita substitusikan lagi. Di sini, coba limit 2. Nah, ini juga kita perhatikan. Kalau misal ada koefisien, limit suatu koefisien, berarti limitnya adalah suatu koefisien itu. Seperti ini, limit 2, x mendekati 1. Berarti limitnya adalah 2. Ini ya, menjadi 2 ini ya. Dikali limit x kuadrat kan sama seperti tadi. Limit x kuadrat x mendekati 1, berarti x-nya diganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 di sini. Dikurangi limit x. Nah, limit x berarti x-nya diganti 1 sama dengan 1.
Nah, sehingga kita peroleh 1 ditambah 4 dibagi 2 kali 1 dikurangi 1. Ya kan? Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, dari contoh soal ini kita bisa menyimpulkan. Pertama, coba kita perhatikan di sini. Berarti kalau limit suatu dua fungsi yang saling dibagi, limit fx dibagi gx berarti sama dengan limit fx per limit gx ya. Kemudian di sini ada penjumlahan. Kalau penjumlahan limit berarti bisa kita pecah juga. Berarti limit fx dikalikan ditambah limit ditambah gx berarti sama dengan limit fx tambah gx. Kalau pengurangan juga sama. Limit fx min gx berarti sama dengan limit fx dikurangi limit gx. Nah, kalau limitnya hanya konstanta saja bagaimana? Berarti sama dengan nilai konstanta tersebut. Gitu ya, sehingga kita bisa simpulkan seperti ini. Limit fx plus gx itu sama dengan bisa kita pecah tadi. Limit fx plus limit gx, x-nya mendekati c. X-nya ini harus sama ya bawahnya ya. Kemudian ini juga, berarti kalau penjumlahan berlaku, berarti pengurangan juga berlaku. Limit fx min gx, x mendekati c, berarti sama dengan limit fx, x mendekati c, dikurangi limit gx, x mendekati c. Kemudian kalau perkalian dulu ternyata. Limit fx kali gx, x plus c, berarti bisa kita jabarkan menjadi limit fx, x plus c, x mendekati c, dikali limit gx, x mendekati c. Kemudian kalau pembagian yang pertama tadi, berarti kalau limit fx per gx, x mendekati c, berarti bisa kita ubah menjadi limit fx, x mendekati c, per limit gx, x mendekati c. Oh iya, satu lagi. Oh, belum ada ternyata. Oh iya, satu lagi ya. Tadi, kalau kita punya ini tadi, limit koefisien, berarti nilainya sama dengan koefisien tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Nah, bagaimana kalau kita terapkan di soal? Nah, coba kalian perhatikan soal berikut. Jika fx sama dengan 8 x pangkat 3, tentukan nilai fx saat x mendekati 1. Nah, ini kita bisa langsung mensubstitusikan ini. Kita akan coba tunjukkan bagaimana kalau kita substitusikan langsung itu ternyata sama dengan jika kita jabarkan. Ya. Ternyata, nah, misalkan ini limit 8x pangkat 3, x-nya mendekati 1. Berarti kita bisa tuliskan kalau 8x pangkat 3 kan berarti bisa kita ubah menjadi 2x pangkat 3, ya kan? Nah, berarti karena tadi perpangkatan sebenarnya kan adalah perkalian yang berulang, perkalian yang diulang terus, ya kan? Nah, berarti kita bisa tuliskan limit 2x, x mendekati 1 dikali limit 2x, x mendekati 1 dikali limit 2x, x mendekati 1 bersama dengan limit 2x, x mendekati 1 pangkat 3. Oh, ternyata di sini kita menemukan sifat baru. Kalau limitnya di sini pangkat 3, berarti ternyata ini sama dengan pangkat 3 dari limit tersebut. Nah, ini kita menemukan sifat baru ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x-nya, sehingga kita peroleh 2 kali 1 adalah 1, berarti nilai limit ini adalah 2 pangkat 3, sama dengan 8. Kalau mau disubstitusikan langsung bagaimana, Bu? Boleh. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ternyata ada sifat lain dari limit. Seperti itu. Nah, untuk agar kalian lebih terlatih, kalian bisa mengerjakan soal ini. Silakan di sini ada 5 latihan, silakan dikerjakan. Nanti silakan hasilnya dikumpulkan ke link yang akan Ibu bagikan di grup WA kalian. Nah, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau mungkin ke WA grup, nanti akan kita bahas bersama-sama.
Oke, sampai sini penjelasan tentang limit. Saya harap semuanya bisa paham dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa segera bertemu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.